Baik, melanjutkan lagi ya. Ini adalah perbedaan antara tumbuhan C3 dan tumbuhan C4. Kalau dilihat dari daun kalsinya atau daun kalsinya, ini pada tumbuhan C3 ada di matriks stroma atau di bagian kloroplas di sel mesofil. Kalau tumbuhan C4 di matriks stroma yang berada di kloroplas sel seludang. Kemudian penerimaan CO2 dari udara bebas kalau tumbuhan C3 diterima oleh RUBB, tapi kalau tumbuhan C4 oleh PEP. Sedangkan enzim yang mengikat CO2 kalau tumbuhan C3 adalah rubisco, kalau C4 adalah PEP karboksilase. Kalau produk awal fiksasi CO2 pada tumbuhan C3 adalah PGA atau asam fosfoglycerat, kalau di tumbuhan C4 adalah asam oksaloatat. Daya pengikat enzimnya sedang, kalau tumbuhan C4 adalah SAR, kalau di tumbuhan C3 adalah sedang. Kalau di tumbuhan C3 tempat fotosintesisnya hanya ada di mesofil saja. Kalau tumbuhan C4-nya berada di mesofil dan seludang berkas pengangkut. Nah, kalau prolopasnya satu jenis, sedangkan kalau C4 dua jenis, kloropas mesofil, semen pemalu ukurannya besar, namun pada grananya tidak berkembang. Kalau di kloroplasnya tumbuhan C3 satu jenis tapi relatif kecil, namun grana dan stromanya berkembang. Untuk penghambatan fotosintesisnya oleh adanya O2 ini atau fotorespirasi, ini penghambatan pada tumbuhan C2 ini sangat besar, sedangkan tumbuhan C4 ini tidak, penghambatannya kecil. Oke, lanjut lagi ke faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fotosintesisnya. Yang pertama adalah suhu, di mana suhu yang baik untuk proses fotosintesis adalah suhu optimum berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius. Nah, fotosintesis ini tidak dapat berlangsung atau tidak dapat terjadi pada kondisi suhu di bawah 5 derajat Celcius ataupun di atas suhu 50 derajat Celcius. Oke. Yang kedua, intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya, maka aktivitas fotosintesisnya juga semakin meningkat. Namun, pastinya juga ditunjang oleh ketersediaan CO2 dan H2O. Dan suhunya juga, apabila suhunya terlalu tinggi, otomatis juga akan menghambat proses fotosintesis tersebut. Kemudian lama pencahayaannya. Kalau lama pencahayaannya pastinya berbeda antara musim penghujan sama musim kemarau. Kalau pada musim penghujan, pastinya pencahayaannya lebih pendek sehingga fotosintesisnya juga berkurang. Kemudian yang keempat adalah ketersediaan air, di mana apabila terjadi kekurangan air ini bisa menyebabkan kelayuan pada daun. Kemudian stomata juga menutup. Karena apa? Stomata juga menutup, sehingga tujuannya adalah kalau stomata menutup, masih ingat, adalah untuk mengurangi proses transpirasi, terjadi mengurangi penguapan pada kondisi kekurangan air. Sehingga apabila stomata menutup, otomatis penyerapan CO2 juga terhambat, sehingga mengakibatkan laju fotosintesis pun menurun. Kemudian yang terakhir adalah kandungan mineral dalam tanah. Minggu kemarin sudah kalian pelajari ya tentang hara dan mineral. Di mana salah satu hara terdiri dari Mg, Fe, N, dan Mn ini berperan dalam pembentukan klorofil. Jadi apabila mineral-mineral ini kurangan kandungan mineral ini, maka akan menyebabkan klorosis atau kerusakan pada jaringan klorofil, sehingga dapat menghambat pembentukan klorofil atau klorofilnya menjadi jumlahnya sedikit, otomatis juga menghambat proses fotosintesis. Karena apa? Karena klorofil tadi fungsinya adalah menangkap cahaya atau menangkap foton. Oke,
itu ya, hanya sedikit tambahannya. Kalau misalnya masih banyak yang belum paham, bisa didiskusikan lagi pada kolom komentar di artikel yang ditanyakan di situ. Kemudian untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau tidak dengan materi yang sudah dijelaskan oleh Bu Anita ini, Anda nanti saya berikan soal, kalian kerjakan, dan semua jawabannya ini insya Allah ada di materi yang sudah Bu Anita jelaskan tadi. Oke, baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.